Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi seluruh peserta Indonesia Virtual Dental Expo atau IFDEX 2021 yang sudah setia sejak hari pertama, sejak tanggal 9 sampai sekarang di hari terakhir 11 Februari 2021. Bersama dengan saya sudah hadir Ketua Umum PBPDGI Bapak Dr. Gigi RM Sri Hananto Seno SPBMK MMFICD. Sore dok. Selamat sore, Matina, apa kabar nih? Alhamdulillah kami semangat terus dan senang terus. sekali melihat Dokter Seno yang selalu semangat dengan seluruh jajaran pengurus besar. Nah dok, ingin sedikit kilas balik. Ini kan persiapannya tuh kalau boleh dibilang ngebut sekali, hanya 2 bulan. Betul. Bagaimana kesan dokter setelah persiapan yang demikian pendek hingga akhirnya terjadi pameran virtual pertama kali oleh PDGI ini? Ya, kesan pertama memang sangat salut lah. Ini sesuatu karya yang sangat luar biasa yang tidak pernah saya duga. Saya pikir butuh waktu lama karena menyiapkan virtual, menyiapkan pembicara, menyiapkan lokasi dan tata laksana butuh sangat rumitnya. Tetapi nyatanya dengan 2 bulan saja sudah oke. Sudah berjalan dengan bagus, walaupun sedikit-sedikit ada masalah itu normal lah. Artinya dengan mengelola 4.000 lebih para odontologis Indonesia, terus kemudian ada eksibisi sudah 16, kemudian juga ada 34 ya eksekutor ya. Terus kemudian juga ada pembicara yang begitu banyaknya. Pengelola itu sangat rumit sebenarnya. Tapi dengan adanya kerja keras kita semuanya, dari PDGI juga Kliniko yang betul-betul siang malam bekerja terus, hasilnya kita nikmati semuanya. Oke banget, bagus banget. Karya yang sangat luar biasa dan spektakuler. Menurut saya sih, bagi saya pengalaman pertama yang sangat luar biasa dan bisa dicontoh di siapapun. Alhamdulillah ini sekali lagi kerja keras bersama dan yang juga tidak kita duga adalah soal peserta ya dok. Betul. Ya? Ada catatan nggak dok soal semangatnya para dokter gigi dan juga mahasiswa FKG yang terus mau meningkatkan ilmu lewat IFDEX ini? Betul sekali, memang ini kebutuhan kita semuanya. Baik itu dokter gigi yang sudah lulus, baru lulus maupun senior-senior juga. Karena ilmu pengetahuan itu tidak bisa berhenti. Bertambah terus, teknologi juga demikian. Baik secara ilmiah pun maupun teknologi maupun yang berkaitan dengan hasil-hasil karya misalnya bahan-bahan, obat-obatan dan alat-alat itu kan berkembang terus. Nah perkembangan terus ini tentunya harus diikuti terus oleh para dokter gigi. Baik itu dokter yang sudah senior supaya nggak ketinggalan, dokter gigi yang baru apalagi mereka harus langsung nantinya praktek dan lainnya. Memang pandemi ini menjadi masalah. Artinya kita semuanya berhenti praktek, kemudian 1 tahun sudah hampir berhenti praktek. Dan kita mau praktek kembali. Oleh karena itu bahan-bahan alat-alat harus di-update. Nah, dengan tata laksana seperti ini, virtual ini, tentunya komunikasi antara dokter, kemudian dengan ekspeditor atau para pameran ini bisa dijalin dengan baik. Sehingga transaksi pun bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa memenuhi kebutuhan siapapun. Nah, ini baik kebutuhan pengetahuan, kebutuhan bahan dan alat, maupun juga kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan teknologi kemampuan diri sendiri staf dokter gigi untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada pasiennya. Dok, biasanya kalau boleh ada gambaran kalau kegiatan PDGI itu apakah itu offline ataupun online, itu biasanya peserta apakah biasanya seperti sekarang sebanyak ini atau ini lebih banyak dari biasanya dok? Ya memang belum pernah ada peserta yang offline itu seperti banyaknya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, kenapa luar biasa? Karena bisa diikuti dimanapun orang dokter berada. Dari Papua bisa ya dok? Bisa, di Papua bisa, di Aceh bisa, Kalimantan bisa, Kaltara bisa, semua di wilayah Indonesia, bahkan teman-teman kita yang di luar negeri mau ikut pun juga bisa. Karena ini aksi kan bisa secara internasional, bisa terbuka. Tapi kita mengutamakan teman-teman kita se-Indonesia. Karena namanya Indonesia Virtual Dental Expo ya tentunya untuk para dokter kita semuanya. Sangat luar biasa sekali, belum pernah terjadi kegiatan virtual atau kegiatan offline itu atau pameran yang biasa sampai segitu besarnya. Ini sesuatu yang memang tidak terduga. Artinya apa? Artinya bahwa yang tidak kasah, apakah ini susah? Tidak. Pikiran ini sudah sejak awal kita memberikan, oh jangan-jangan pesan sedikit. Karena memang sudah banyak teman-teman kita yang bosan dengan virtual, dengan webinar, seminar, tapi ini kreativitas yang sangat luar biasa yang beda. Nah beda itu orang ingin tahu. Kalau saya juga, oh ini apa ya? Sesuatu yang beda, sesuatu yang aneh. Bagi saya mula-mulanya, apakah berhasil atau tidak? Ternyata sangat luar biasa. Semua orang ingin tahu, semua orang ingin masuk ke dalamnya. Apa yang terjadi di dalamnya? Ternyata di dalamnya sangat luar biasa.
Nah ini alhamdulillahnya ternyata kalau dokter-dokter gigi meskipun awalnya belum terlalu akrab dengan teknologi ini, ternyata kemampuan adaptasinya sangat cepat ya dok ya. Terbukti bahwa sampai hari ini sudah lebih dari 10.000 kunjungan ke booth-booth. Jadi memang dokter gigi top ya dok ya? Iya itu dia masalahnya, mula-mula kita juga bingung. Ini mengakses gimana, masuknya gimana, hari pertama belum berhasil. Tetapi dengan lama-lama kita sendiri, saya sendiri juga, lama-lama, ternyata apapun bentuknya teknologi itu kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya, kita tekan ternyata mudah. Setelah itu lancar semua. Memang mula-mula kita harus belajar dan pasti gagal-gagal. Setelah itu baru kita akan lancar karena apa? Pengalaman itulah yang sangat luar biasa menjadi guru kita untuk berikutnya. Saya yakin untuk ke depan secara virtual ini sangat luar biasa, challenge-nya sangat luar biasa untuk kita semuanya dalam rangka tidak perlu harus kita bertemu orang kemungkinan besar kena COVID-19 ini. Kita bersama-sama rame-rame, akhirnya pemerintah memang tidak bolehkan. Oleh karena dengan virtual ini kita bisa apapun, bisa komunikasi, bisa mendapatkan suatu keilmuan, bisa mendapatkan suatu teknologi, dan yang paling utama adalah kebersamaan kita bisa terjalin dengan sebaik-baiknya. Ada catatan khusus nggak dok bahwa Menkes memberikan perhatian kepada PDG dan juga Menteri BUMN yang juga menyampaikan keynote speech di tadi pagi dok? Betul sekali bahwa ini suatu kebanggaan PDGI, suatu kebanggaan para dokter Indonesia bahwa Menteri Kesehatan memberikan suatu apresiasi juga yang luar biasa, memberikan pembukaan. Pada saat pembukaan beliau memberikan keynote speech walaupun melalui perjalanan dari Mabes TNI ke DPR karena waktunya betul-betul singkat sekali, kita manfaatkan waktu itu bahwa Menteri juga mengapresiasi acara kegiatan ini demi kepentingan kemajuan pada di Indonesia, demi kepentingan pelayanan pada masyarakat seoptimal mungkin sebaik mungkin, demi para dokter ini untuk berpraktek kembali. Kemudian juga Bapak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, kami terima kasih banyak Pak, Bapak telah memberikan suatu keynote speech, suatu sebagai pembicara, walaupun dalam bentuk rekaman, tapi sangat manfaat bagi kita semuanya. Bahwa teknologi, perdagangan, dan investasi itu banyak ada di dunia kedokteran gigi. Sehingga Bapak Menteri cocok sekali kalau masuk ke dunia kedokteran gigi juga. Maksud saya itu bisnis dalam dunia kedokteran gigi. Baik, nah dok sebagai titipan rasa terima kasih, silakan dokter mau menyampaikan kepada siapa saja dalam perjalanan, persiapan hingga terlaksananya IFDEX ini. Ya, memang semuanya perjuangan kita semuanya. Ya. Tentunya saya mengucapkan terima kasih yang pertama pada Pak Menteri Kesehatan, Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin, bersama jajaran Kementerian Kesehatan, tentunya atas kolaborasi dan kesempatan ini tentunya diberikan juga dari staf-staf beliaunya yang mendukung kita. Yang kedua Bapak Menteri Erick Thohir, ya, karena beliau juga mensupport sangat luar biasa kegiatan virtual atau pameran atau IFDEX ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu menjadi kebanggaan kita juga. Yang ketiga yaitu para sponsor. Dengan adanya sponsor ini juga, kalau nggak ada sponsor juga akan sepi. Betul. Artinya sponsor ini menjadi bagian penting untuk mempromosikan, walaupun promosi, tapi tetap ada bagian yang sangat luar biasa, namanya product knowledge. Nah, produk knowledge bisa ditemukan di booth-booth masing-masing dari sponsor ini, sehingga akan bermanfaat pada dokter kita semuanya. Yang ketiga, para pembicara. 16 pembicara ini kan betul orang expert, mencari susah, waktunya juga susah kadang-kadang. Untuk mempastikan waktu kegiatan ini juga susah. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih pada pembicara bahwa telah menyiapkan waktu sedemikian rupa untuk memberikan materi keilmuannya demi kepentingan peningkatan ilmu pengetahuan pada kita se-Indonesia. Yang terakhir tentunya Kliniko. Karena kalau nggak ada Kliniko, bubar semuanya. Oleh karena dengan ada Kliniko, saya terima kasih banyak karya yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak dok. Nah untuk peserta ini kan tentu membuat semangat bahwa ke depan dokter gigi itu yang 4.117 sudah ikut dan mahasiswa jangan pernah berhenti ingin menambah pengetahuannya. Betul sekali. Dan dalam kegiatan yang pertama ini pasti ada catatan-catatan, ada titik-titik yang harus kita perbaiki ke depan. Apa yang ingin dokter sampaikan jika melihat bahwa ada titik-titik untuk perbaikan ke depan? Ya, saya mengerti sekali bahwa memang namanya virtual, namanya juga dunia maya, itu harus melandas. Melandasnya kemana jatuhnya itu, nah itu. Kadang kita ingin jatuhnya persis di virtual ini, tapi jatuh tempat lain. Artinya tidak connect. Nah, tidak connect kan macam-macam. Mungkin
alat kita nggak sesuai, mungkin kita belum pernah melakukan ini menjadi suatu pengalaman yang belum bisa masuk, sehingga perlu berkali-kali. Oleh karena itu kekurangan tentu kita perbaiki. Baik kekurangan penyelenggaraannya ya kan kita perbaiki. Tetapi juga tolong diperbaiki juga bahwa mindset kita dunia sekarang bukan dunia yang namanya offline, dunia online. Nah, dunia online itu artinya ada tata laksananya. Harus membuat satu aplikasi, harus mengikuti tata laksana aplikasi. Manakala kita tidak mengikuti ya tentu susah. Oleh karena itu kita harus disiplin dengan aplikasi. Harus menjalankan suatu aplikasi, apa yang dituntunkan harus kita ikuti. Memang kita kadang-kadang pinter-pinter, saya bisa begini, ternyata pada saat masuk itu susah. Nah, kesusahan ini tentunya mungkin akan kita perbaiki supaya lebih mudah, supaya lebih simpel. Mungkin terlalu banyak banyak cara yang harus diliku-liku, tapi nanti mungkin kemudian kita buat bisa lebih simpel. Nah, tentunya juga simpel atau tidak simpelnya itu tergantung kita. Manakala kita melaksanakan dengan tenang, dengan suka hati, nggak ada emosi, tentu juga akan mudah. Tapi kadang-kadang itu kita emosi, kok susah ya, akan susah beneran. Pasti mudah beneran. Artinya apa? Tergantung kita juga. Kalau kita menyatakan mudah, biasa jadi mudah. Tapi kalau menjadi susah, akan susah. Oleh karena itu, kita minta semuanya bahwa mari kita belajar. Dengan pengalaman ini yang sangat luar biasa ini, kita harus belajar. Belajar yang pertama, ya kita harus belajar aplikasi. Mengikuti aturan itu yang kita tentukan. Kalau kita nyimak sedikit pasti akan susah. Yang kedua, ya ini, kalau kita belum bisa harus tanya. Jangan mencoba terus tapi salah-salah. Kalau nggak nanya, komplain, iya silahkan. Tetapi dengan komplain tentu juga harus belajar lagi, berubah sendiri. Dan tentunya kita sebagai panitia, sebagai ketua umum akan memperbaiki semua kelemahan-kelemahan yang memang selama ini bisa terjadi oleh siapapun. Terima kasih, Kiniko, sukses. Terima kasih banyak, Dok. Ini juga sebagai penutup resmi, meskipun tentu pameran virtual bisa diikuti sampai jam 00 atau jam 12 malam. Saya mohon kepada Dr. Seno untuk memberikan kata penutup, sekaligus ini adalah rangkaian penutup hari ulang tahun ke-71 PDGI, Dok. Silakan pesan bagi rekan sejawat dan juga bagi para mahasiswa kedokteran gigi. Ya, saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung kegiatan dalam rangka ulang tahun PDGI yang ke-71. Baik dari sejak awal, yaitu pada acara super webinar, kemudian acara syukuran, kemudian acara terakhir hari ini, atau katakanlah 3 hari acara Indonesia Virtual Dental Expo ini selama 3 hari, tentunya semua pihak saya ucapkan terima kasih. Kalau tidak ada semua pihak itu tidak mungkin jalan. Oleh karena saya ucapkan terima kasih banyak, Tuhanlah yang akan membalas atas inisiatif, atas upaya kita semuanya. Yang kedua, bahwa kegiatan Expo ini kan berakhir sampai malam jam 00. Oleh karena itu, saya sebagai ketua umum menyatakan bahwa kegiatan dalam rangka ulang tahun ke-71 termasuk pada hari ini Indonesia Virtual Dental Expo saya akan tutup pada jam 00 malam ini. Terima kasih selesai, banyak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam banyak. sejahtera untuk kita semua. Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia maju. Terima kasih banyak Dr. Seno, walaupun kita berdua kita tepuk tangan untuk sambutan penutup dari Dr. Seno. Dan terakhir, jangan lupa terus ikuti sampai selesai, sampai jam 00 tengah malam nanti. Terima kasih buat semua peserta, para pembicara, dan terakhir kita akan harus sampaikan HUT 71 PDGI, teguh pendirian, kokohkan persatuan.